warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. InsyaAllah masih melanjutkan bab Al-amru bil muhafadhati ala sunnah wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah Nabi SAW dan berikut adab-adabnya. Langsung saja kita akan membaca hadis kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi. Hadis pertama sudah kita baca sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullah Ats-tsani, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis yang kedua, An Abi Najihin Al-Irbadi ibni Sariyah qala, dari sahabat Abu Najih, nama beliau Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah. Mau'izah artinya nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat mau'izah balighatan yang sangat menancap di batin, sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub, banyak hati yang tersentuh. Wa dharafat minhal uyun, dan banyak air mata yang berlinangan. Para sahabat banyak yang nangis. Namun di sini Al-Irbad tidak cerita isi nasihatnya itu apa. Beliau cuma menyebutkan Nabi SAW pernah ngasih nasihat yang sangat menyentuh. Banyak di antara kami yang menangis, nasihat yang sampai ke batin. Fakulna, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, ini seperti pesan orang yang mau meninggal. Muwaddi' artinya orang yang mau berpisah dengan orang yang ada di tempat, baik berpisah dalam waktu yang lama atau berpisah untuk selama-lamanya. Berpisah selama-lamanya berarti apa? Meninggal. Fa'ausina, oleh karena itu pesan kepada kami, berikan wasiat kepada kami. Qala, kemudian Nabi SAW ngasih wasiat. Nah, wasiat inilah yang disampaikan oleh Irbad. Sehingga Al-Irbad bin Sariyah tidak menceritakan tentang nasihat yang menyentuh hati itu, tapi beliau cerita pesan Nabi SAW setelah diminta oleh para sahabat. Qala, Nabi SAW berwasiat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-ta'ah, dan selalu mendengar serta taat kepada pemimpin yang sah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang jadi budak atau yang jadi pemimpin kalian, meskipun yang jadi pemimpin kalian adalah seorang budak dari Habsyi, budak yang berkulit hitam. Dan gak mungkin budak bisa jadi pemimpin, karena kalau budak jadi pemimpin berarti ada di atasnya tuannya, sehingga pemimpin tidak boleh dikendalikan oleh yang lain. Wa innahu may ya'ish minkum, dan siapa yang hidup minkum di antara kalian,
setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, sungguh dia akan melihat ada banyak sekali perbedaan, ada banyak sekali ikhtilaf. Lalu Nabi SAW setelah menyebutkan realita itu, siapapun nanti yang hidup setelah aku meninggal, dia akan menjumpai banyak sekali perbedaan. Terus solusinya gimana? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Sunnah di sini maksudnya ajaran. Sunnah di sini bukan sunnah dalam arti amalan sunnah yang jika ditinggalkan tidak berdosa. Namun yang dimaksud sunnah Nabi SAW adalah ajaran Nabi SAW. Kalian harus berpegang dengan ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ajaran para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah dengan muhdatsat, sesuatu yang baru, al-umur dalam urusan agama. Umur di sini urusan maksudnya urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena semua bid'ah itu sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Baik. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Al-Irbad bin Sariyah. Hadis ini cukup terkenal karena dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Dan hadis Arba'in Nawawiyah jumlahnya ada berapa? 40 berapa? 40 berapa? 40 pas. Rentok kurang. 42. Hadis Arba'in Nawawiyah itu berisi 42 hadis. Yang isinya adalah prinsip dalam beragama. Salah satunya hadis Irbad bin Sariyah ini dimasukkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Siapakah Al-Irbad bin Sariyah? Di sini saya coba kutipkan keterangan Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami min a'yani ahli Sufah, salah satu di antara tokoh sahabat yang merupakan Ahlus Sufah. Berarti beliau bukan penduduk Madinah, datang ke kota Madinah untuk belajar Islam. Dan dulu Nabi SAW menyediakan satu tempat khusus di masjid di bawah Sufah. Sufah artinya atap, loteng, di bawah loteng, sehingga disebutlah Ahlu As-Sufah. Lalu setelah itu beliau tinggal di daerah Hims dan meriwayatkan beberapa hadis. Di antara murid beliau adalah Jubair bin Nufair, Abu Raham As-Sam'i, dan seterusnya. Ini beberapa orang-orang di zaman tabi'in yang menjadi muridnya Irbad bin Sariyah. Dan Irbad radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla tahmilu 'alaihim. Tidak ada dosa bagi orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberikan hewan tunggangan bagi mereka. Qulta, tapi engkau mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alai, aku tidak memiliki binatang yang bisa dipakai untuk tunggangan. Ini peristiwa perang apa ini? Nabi SAW memobilisasi para sahabat, semuanya harus berangkat. Yang punya kendaraan berangkat,
karena perjalanannya jauh. Perang Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk itu sahabat-sahabat yang enggak punya kendaraan datang kepada Nabi SAW, ada enggak kendaraan yang masih sisa? Karena ada sebagian yang nyumbang kuda, ada yang nyumbang keledai, ada yang nyumbang onta. Masih ada enggak? Sudah habis, sudah enggak ada lagi. Pulang nangis. Nangis kenapa? Saya enggak bisa ikut jihad. Bukan pulang bahagia ya. Alhamdulillah rasido melu serapopo. Tapi pulang nangis. Nah, salah satunya Sariyah radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya kita akan menuju hadis tadi. Beliau bercerita tentang mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara metode dakwah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah dengan menggunakan mau'izah hasanah. Mau'izah itu apa sih, Pak? Mau'izah itu artinya, coba kita lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tahapan dalam berdakwah. Di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah masyarakat menuju jalan Rabbmu, kembali kepada Allah. Sehingga Allah gambarkan syariat itu seperti jalan. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu paling tahu siapa yang sesat dari jalannya dan dia tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Baik. Berarti dalam ayat ini tahapan dakwah itu ada berapa? 3. Apa saja? Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izatil hasanah, dan jidal. Saya tuliskan di sini. Tahapan dakwah. Di situ ada bil hikmah. Yang kedua mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah. Lalu yang terakhir apa? Jidal, debat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah? Al-hikmah yang dimaksud adalah ajaran syariat. Bahasa lainnya materi inti yang isinya penjelasan halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, itu semuanya hikmah. Karena itulah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah dengan kau sampaikan penjelasan-penjelasan hukum. Salat itu wajib, puasa itu wajib, hukum-hukum ini haram, riba itu haram, ini haram, dijelaskan semua. Sudah? Ketika orang memberikan penjelasan materi inti, itu sifatnya hanya menjelaskan hukum. Butuh motivasi. Nah, motivasinya itu di mau'izah hasanah. Maka mau'izah hasanah itu berisi motivasi atau at-targhib dan ancaman. Kalau kamu nanti sholat, keutamaan yang kau dapatkan ini. Kalau kamu melakukan amal ini, nanti kamu dapat ini. Kalau kamu melakukan yang haram ini, nanti ancamanmu seperti ini. Disebut dengan at-targhib dan at-tarhib. At-targhib wat-tarhib.
Setelah dijelaskan keutamaan dan ancaman, mungkin masih ada yang ngeyel. Ngeyel itu terjadi karena dia mempertahankan syahwat atau dia punya salah paham. Nah, barulah kemudian pakai jurus jidal, menjelaskan kesalahannya dan meluruskan pemahamannya. Sehingga jidal itu fase terakhir. Di sini ada yang bantah kebenaran. Kenapa orang itu bantah kebenaran? Karena dia punya syahwat dan dia punya syubhat. Syahwat itu karena pengaruh hawa nafsu. Dia ingin agar tetap bertahan dalam kemaksiatan. Maka untuk ngeles gimana caranya biar dia tidak disalahkan dalam melakukan maksiat. Misalnya dengan menyatakan, dadi wong ki ora usah repot, urip ki mung pisan, digawe bahagia wae, dibuat jadi bahagia. Jadi jangan terlalu mikir yang seperti itu. Kepunjulan, apa-apa kok ora entuk, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, gitu ya. Sehingga saat dia dijelaskan hukum, dia menolak dengan alasan ini ajaran radikal dan seterusnya. Maka sebenarnya itu adalah pembelaan hawa nafsu. Dia sudah nggak punya alasan yang lain. Dia menyebut ini ajaran yang nggak benar. Dan hampir semua pelaku maksiat punya alasan. Sampai pun orang zina itu kan punya alasan ya. Kenapa kok zina? Nek mong siji yo bosen misalnya ya. Nah terus ya sing jenenge panganan ana sing ning jero omah ya kadang kudu jajan misalnya. Punya alasan dia. Minum khamr itu juga punya alasan. Kenapa kok minum khamr? Lah katanya obat. Bahkan sampai homoseksual itu beralasan. Lah saya enggak tertarik sama yang kayak gitu tuh. Saya tertariknya sama yang kayak gini. Piye meneh? Anane koyo ngene kok. Wis piye meneh? Gimana lagi? Adanya seperti ini. Coba kita lihat ini. Pada saat Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengingatkan umatnya untuk meninggalkan praktek homo ya. Nah, di surat Al-A'raf. Coba kita lihat, ini surat Al-A'raf paling atas ayat 82 ya. Saya balik surat Al-A'raf ayat 81. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian melakukan hubungan dengan lelaki penuh syahwat. Jadi memang orientasi seksualnya sudah rusak. Min dunin nisa, tapi enggak punya tertarik sama wanita. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan wa ta'tunal fahishata wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kalian melakukan praktek kemungkaran itu fi nadikum, di tengah keramaian kalian. Jadi umatnya Nabi Lut itu melakukan praktek homo rame-rame Pak. Di tempat umum dilihat banyak orang. Bukan tersembunyi di tempat yang biar dia enggak malu dengan orang lain, tidak, di tempat umum. Bal antum qaumum musrifun, dan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Apa jawabnya? Fama kan wa ma kana jawaba qaumihi illa anqalu. Kaumnya tidak memiliki jawaban selain mengatakan akhrijuhum, usir saja itu mereka. Bahasa kita ya, orang kayak gini dimutasi saja, ini ganggu. Ngoten nggih? Orang seperti ini dimutasi saja. Karena kalau dia masih komitmen untuk tidak mengambil harta haram, ini ganggu.
peredaran harta-harta yang nggak benar di lingkungan kerja, mutasi saja dia. Akhrijuhum min qaryatikum, usir saja Nabi Lut itu dari kampung kalian. Innahum unasu yatatahharun, sungguh mereka ini adalah sekelompok orang yang yatatahharun. Yatatahharun itu dalam terjemah Depak sok suci, berpura-pura menyucikan diri. Bahasa kita apa? Sok suci. Saya pernah dapat testimoni seperti itu. Seorang ASN cerita ke saya, dulu waktu saya kerja itu saya berusaha, dan beliau termasuk pejabat ya agak atas posisinya. Saya itu berusaha untuk menghindari semua uang-uang itu. Tapi teman-teman saya itu semua bilang, namanya Pak Ansori, Ansori sok suci, Ansori sok suci. Cuman beliau tidak bisa dimutasi karena beliau termasuk atasan. Ansori sok suci. Nah, setelah saya dapat cerita itu, saya teringat ayat ini. Oh, persis seperti. Jadi mereka kan nggak punya alasan ya. Artinya mereka mengakui tindakannya itu salah. Cuman pembelaan untuk menghindari disebut salah itu mereka sudah nggak punya alasan. Maka di saat orang sudah tidak punya alasan, mereka mencela orang lain yang benar. Sehingga di sini ada satu kalimat yang disampaikan oleh Mujahid di tafsir Ibnu Katsir. Mujahid mengatakan, abuhum min ghairi aibin. Qala Qatadah, kata Qatadah, abuhum min ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut padahal itu bukan celaan. Orang nggak mau korupsi itu tercela nggak, Pak? Hah? Kayaknya kok kurang kompak jawabnya. Orang nggak mau korupsi, dia berusaha untuk bertahan, tidak mau semua uang haram, itu tercela nggak? Tidak. Tapi kenapa yang seperti itu justru dijauhkan, disingkirkan, nggak punya komunitas? Sama persis seperti perkataan umatnya Nabi Lot, sehingga mereka mewarisi budaya kaum Sodom, yang di saat sudah nggak punya alasan, kepepet dia disudutkan, kepepet nggak punya alasan, maka cara untuk membela diri adalah menyalahkan orang yang benar. Sehingga disebut oleh Qatadah, abuhum bighairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut padahal Nabi Lut tidak punya aib, tidak punya cacat. Aibnya ada pada diri mereka. Dan seperti itulah karakter manusia. Kalau masih punya alasan kan dia bilang, oh kayak gini nih boleh, dalilnya ini punya alasan. Misalnya ya, ada orang yang membolehkan makan tape. Si A mengatakan tape haram, tapi kata si B, oh tape itu halal, dalilnya ini, pertimbangannya ini, itu punya alasan. Sehingga dia masih punya hujjah untuk membela perbuatannya. Ini sudah nggak punya lagi, perbuatannya jelas salah, diakui itu salah, tapi dia nggak punya alasan. Maka satu-satunya cara biar masih bisa melindungi dirinya adalah dia sudutkan orang lain. Sebab orang yang salah itu dalam posisi tidak aman, karena dia takut disudutkan, dia takut disalahkan. Maka sebelum dia disudutkan dan disalahkan, dia nyalahkan orang yang benar. Baik, kita kembali ke sini. Sehingga mau'idhah hasanah itu isinya tadi, orang diberi motivasi dan ancaman. Kalau kamu baik nanti kamu dapat ini, kalau kamu jelek kamu dapat ancaman ini. Begitu mau'idhah hasanah enggak mempan, dikasihlah debat. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu perhatikan, metode Al-Quran dalam menjelaskan kebenaran tiga ini: penjelasan hukum, kemudian yang kedua motivasi dan ancaman, Allah sebutkan surga dan neraka,
Yang ketiga, mendebat orang yang tidak mau menerima. Dulu orang musyrikin itu kan suka makan bangkai. Alasan makan bangkai apa? Alasan makan bangkai, sembelihan Allah. Sampai mereka bilang Muhammad itu aneh. Muhammad dan pengikutnya itu aneh. Sembelihannya sendiri dia mau makan, sembelihan Allah nggak mau makan. Yang dimaksud sembelihan Allah itu apa? Hah? Bangkai. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Baik. Selanjutnya, setelah Nabi SAW berikan nasihat yang menyentuh hati tadi, lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini seperti pesan orang yang mau mati. Fa'ausina, oleh karena itu berikan kami wasiat. Dan demikianlah kondisi seorang hamba ketika dia di detik-detik mau meninggal. Jika orang itu orang baik, maka dia akan berikan sebuah pesan yang luar biasa dari hati ke hati. Makanya Bapak Ibu ketika memberi nasihat ke anak atau memberi nasihat ke siapapun, Anda bayangin bisa jadi ini nasihat terakhir saya sebelum saya mati. Itu akan memberikan pengaruh yang besar. Termasuk salah satunya adalah ketika ibadah. Pada saat Anda beribadah dan Anda membayangkan itu ibadah terakhir, yang terjadi kira-kira gimana? Akan lebih khusyuk. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, wa sallu salata muwaddi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, meskipun hadis ini diperselisihkan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu." Lakukanlah salat seperti salat orang yang mau mati. Sebelum salat dimulai, beliau berpesan kepada para makmum, "Shalli salata muwaddi'." Kerjakanlah salat seperti salat orang yang mau mati. Sehingga kalau seperti itu dia akan lebih khusyuk. Pernah nggak mendengar imam pesan seperti itu? Belum ya? Yang ada kan, mari serapatkan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, sami'na wa ata'na. Tapi safnya renggang-renggang, belepotan, tidak rapat, tidak lurus. Dia bilang sami'na wa ata'na, tapi prakteknya sami'na wa asaina. Kita mungkin belum pernah mendengar seperti ini. Dulu salah satu guru kami waktu di pondok, sebelum mengawali sholat, beliau ngasih pesan seperti ini, "Sallu salata muwaddi'." Kerjakan sholat seperti sholatnya orang yang mau mati. Itu kan mungkin pesan yang lebih mendalam ya. Cuman nanti tidak menyinggung perasaan jamaah. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW memberikan wasiat, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini wasiat global, karena semua ketaatan terangkum dalam kalimat takwa. Kemudian beliau memberikan pesan secara lebih rinci, was-sam'i wat-tha'ah, dengar dan taati pemerintah. Kenapa kita perlu melakukan seperti itu? Karena yang namanya suasana aman di sebuah negara,
suasana nyaman itu terjadi saat interaksi antara rakyat dengan pemerintah dalam kondisi normal. Tapi kalau negara isinya cuman saling menyudutkan, pemerintah menyudutkan rakyat, rakyat menyudutkan pemerintah, ya kita bisa lihat chaos ada di mana-mana. Terpilih seorang presiden dengan angka demo yang paling banyak dalam waktu 5 tahun misalnya. Dalam waktu sekian tahun. Di sini demo, terus terjadi demo. Kita akan merasa tidak aman. Baik. Anda mendukung reformasi enggak, Pak? Mendukung. Hampir dulu ya 98, semua toko-toko kemudian tempat-tempat yang berpotensi nanti dijarah dikasih tulisan apa? Pro reformasi. Baik. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya, dengan suasana reformasi seperti yang pernah kita alami 98. Kira-kira menurut Anda antara sebelum dengan pasca reformasi ekonomi Indonesia lebih baik mana? Indikatornya apa? Indikatornya apa? Wallah, saya bukan politikus yang bisa menilai seperti itu, tapi Bapak Ibu bisa merasakan. Walaupun ketika itu saya masih SMP, sehingga mendengar berita-berita reformasi yang bakar-bakaran, jarah-jarahan dan seterusnya, dan saya berada di kampung yang gak terkena pengaruh sama sekali, cuman hanya mendengar berita saja. Tapi darah sering keluar, kekacauan ada di mana-mana karena interaksi pemerintah dengan rakyat tidak normal. Maka Nabi SAW memberikan penekanan, terutama bagi rakyat, dengarkan dan taat, itu akan lebih menenangkan. Karena orang kalau dalam situasi tenang dan aman, dia bisa melakukan banyak aktivitas dengan posisi nyaman. Tapi kalau hidupnya seperti yang terjadi di Suriah misalnya, reformasi bukan reformasi lagi, sudah revolusi ya, hampir di semua kota, sampai pelosok-pelosok kena dampaknya. Kita tidak tahu sampai kapan negeri seperti itu bisa pulih kembali. Banyak gedung yang hancur dan seterusnya. Karena baik pemerintah muslim maupun rakyat yang muslim, dua-duanya umat Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang menang, tetap yang rugi siapa? Tetap yang rugi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita dikasih arahan, sudahlah lebih baik kamu mendengar dan taat. Nah, masalah kemudian memberikan masukan bagi pemerintah itu ditempuh dengan jalur yang lebih tertib. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam. Artinya beliau membuat sebuah perumpamaan yang enggak mungkin. Tapi kalaupun itu terjadi, kalian harus tetap taati. Lalu beliau menyebutkan sebuah realita, siapapun yang hidup setelah aku meninggal, maka dia akan melihat ada banyak sekali perselisihan. Sehingga yang namanya perselisihan itu realita kehidupan yang gak mungkin dihindarkan. Baik, kaitannya dengan ini, perselisihan itu ada di sana, ada perselisihan urusan agama dan ada perselisihan urusan dunia. Pasca wafatnya Nabi SAW ini makin besar, makin banyak. Semakin jauh dari zaman Nabi SAW makin banyak. Begitu Nabi SAW wafat, perselisihan pertama yang terjadi itu apa? Apa perselisihan pertama yang terjadi setelah wafatnya Nabi SAW? Apa? Munculnya orang murtad
dan orang yang tidak mau bayar zakat, serta ada banyak nabi palsu. Dan itu sampai menimbulkan pertumpahan darah. Mohon dipahami, orang murtad itu sebelumnya muslim, makanya disebut murtad. Jadi dia bukan kafir asli, dia dulu sudah masuk Islam terus murtad. Nah, murtadnya itu rombongan. Setelah mereka murtad, ganggu kaum muslimin yang lain. Akhirnya diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Demikian pula yang terjadi pada orang yang tidak mau bayar zakat. Itu rombongan. Wah, dulu zakat itu kan untuk Nabi SAW. Sekarang Nabi SAW sudah meninggal, ya sudah, berarti nggak ada lagi kewajiban zakat. Diperangi juga oleh Abu Bakar. Dan munculnya nabi palsu. Munculnya nabi palsu itu, sebagian penganutnya dulu adalah kaum muslimin. Lalu dia berkeyakinan bahwa Musailamah itu yang mewarisi kenabian pasca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penganutnya Musailamah itu sangat loyal, setia kepada Musailamah. Sehingga sampai Khalid bin Walid mengatakan pada peristiwa perang Yamamah, perang melawan Musailamah, belum pernah aku jumpai pasukan yang lebih sabar dibandingkan pasukan Musailamah. Lebih bertahan. Sehingga perselisihan makin jauh dari zaman kenabian makin banyak. Perselisihan berikutnya di zaman Utsman. Terjadi pemberontakan. Di zaman Utsman sampai Utsman terbunuh. Siapa sih yang memberontak di zaman Utsman itu? Sebelum ada Khawarij. Khawarij ada di zaman Ali. Mereka adalah kaum muslimin yang baru pulang dari haji. Pemberontakan itu terjadi setelah mereka selesai haji dari Mekah, tidak langsung pulang tapi mampir ke Madinah. Orang Mesir, orang Irak, orang Kufah dan kanan kirinya. Sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka kumpul di Madinah dalam posisi sudah tahallul. Terus mereka memboikot Utsman, kemudian Utsman tidak boleh keluar rumah, sampai mau minum air sumur yang pernah, mau ngambil air sumur yang pernah diwakafkan Utsman, dilarang, tidak boleh. Utsman tidak boleh ngimami sholat. Hingga sebagian sahabat menawarkan, kalau Amirul Mukminin memberikan perintah kepada kami untuk melawan para pemberontak ini, kami akan siap melawan. Tapi Utsman tidak mau, karena beliau khawatir nanti yang mati jumlahnya banyak. Akhirnya Utsman bertahan sampai beliau meninggal dunia. Baik. Pada waktu pedang itu mau dihunuskan kepada Utsman, ditadai oleh siapa? Istrinya Utsman. Ditadai pakai tangan. Tapi ditarik, akhirnya jarinya putus. Sehingga di antara korban ketika itu adalah jari-jarinya istri Utsman radhiyallahu anha. Beliau sampai putus. Kemudian setelah itu ditusukkan kepada Amirul Mukminin dalam posisi beliau sedang baca Quran, berpuasa radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman di zaman Ali, suasana lebih gak karuan lagi. Kaum muslimin terpecah menjadi beberapa kelompok sampai di masa sekarang. Dan terus itu akan bermunculan ada perselisihan urusan agama dan urusan dunia. Maka kita dikasih pesan oleh Nabi SAW, perselisihan itu tidak mungkin dihilangkan, tapi masing-masing orang harus nyari jalan selamat. Bagaimana caranya untuk nyari jalan selamat? Ada dua yang beliau pesankan. Cari jalan selamat. Cari jalan selamat. Nah, disinilah kelihatan perbedaan antara Muslim Ahlussunnah dan selain Ahlussunnah. Qurannya sama, nggih Pak. Maka Nabi SAW tidak mengatakan kalian berpegang kepada Al-Quran. Ya kan semuanya mengklaim saya juga berpegang kepada Quran. Sehingga pembedanya adalah bagaimana cara kamu memahami Quran. Ikuti
sunnahku dan sahabatku. Sahabatku di sini siapa? Khulafa ar-rasyidin. Yang kedua, waspadai hal yang baru dalam agama. Sehingga para sahabat didoktrin oleh Nabi SAW, ikuti seperti yang kamu jumpai saat ini. Karena nanti akan ada hal-hal yang baru dalam masalah agama yang beliau sebut sebagai muhdatsatul umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah hal-hal yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Baik. Sehingga sebab persatuan itu ini. Memahami Al-Quran sesuai sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Sebab perpecahan adalah memunculkan hal yang baru dalam masalah agama. Nah, hal yang baru dalam masalah agama itu ada di urusan akidah dan ada di urusan ibadah. Mana yang lebih berbahaya? Akidah. Sehingga kalau ada keyakinan-keyakinan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, itu berbahaya. Keyakinan pertama yang baru muncul, keyakinan apa? Akidah, penyimpangan akidah yang pertama itu yang terjadi di zaman sahabat, Qadariyah. Orang yang mengingkari takdir. Ini muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sekitar tahun 80 Hijriyah, dan pencetusnya adalah Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Sementara praktek ibadah yang baru, nah ini mungkin tanpa batas, ada banyak sekali dan selalu bermunculan hal yang baru. Lalu beliau ngasih kaidah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah dalam masalah agama itu sesat. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang diberikan Nabi SAW, karena perselisihan itu tidak mungkin dihindari, maka kamu cari jalan selamatkan dirimu dengan mengikuti sunnah beliau dan hindari hal yang baru dalam agama. Baik, itu dulu sebagai pengantar. Mungkin bisa kita kembangkan, barangkali ada di antara jamaah yang mau menyampaikan sesuatu. 5 menit lagi, silakan. Monggo Pak Asin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ayat di An-Nahl 125 yang utumu fi sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya itu, kita akrab dengan ayat itu, dan boleh jadi akrab juga bahwa bil hikmah meskipun di terjemahannya tidak dibahasa Indonesiakan dengan bil hikmah, ya, dengan hikmah gitu, tapi di sisi lain akrab bahwa hikmah itu adalah bijaksana gitu ya. Jadi dengan bijaksana dan kemudian mengitatil hasanah gitu. Tadi hal yang baru ya, yang kemudian bil hikmah itu diartikan dengan menyampaikan hukum-hukum Allah gitu ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jauh, lebih lengkap. Hikmah, mau'izatul hasanah, dan jidal tadi itu. Mau'izatul hasanah bukannya lebih cocok diartikan dengan nasihat yang bagus itu ya. Dan kemudian tadi diartikan nasihat yang bagus ya, ada ancaman, ada hadiah gitu, kira-kira seperti itu. Minta tolong Ustaz, bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan jidal itu di garis bawahi Pak. Matur nuwun. Nah, kata
bentuk penjelasan mana yang halal, mana yang haram, aturan dan seterusnya, bisa kita jumpai di surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bi." Wadhkuru, ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian, minal kitabi wal hikmah, yaitu Alkitab dan hikmah. Kira-kira terjemah hikmah di sini apa? Mana hikmah di sini? Digandengkan dengan kitab. Yang Allah turunkan adalah kitab dan hikmah. Berarti hikmah di sini sunnah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua itu yang Allah turunkan. Ya'idzukum bi, Allah memberikan nasihat kepada kalian bihi, dengan itu. Sehingga Allah turunkan nasihat itu berupa Alkitab, berupa hikmah, yang itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kitab jika digandengkan dengan hikmah, di sini bukan menjelaskan metode. Kalau seperti yang dalam pertanyaan tadi kan, hikmah itu bijaksana, itu kan maksudnya metode dalam penyampaian. Tapi yang dimaksud al-hikmah di sini adalah materi dari apa yang disampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat apa? Surat Al-Hadid. Wadhkurna ma yutla alaikum fi buyutikunna, itu di surat An-Nur. Pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurna. Di surat Al-Ahzab ayat 34. Coba kita baca. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wadhkurna, dan pelajarilah, ma yutla, apa yang dibacakan, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, min ayatillah, berupa ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah. Nah, di situ kan apa yang dibacakan kepada kalian, ayat Allah dan hikmah. Ayat Allah berarti apa? Al-Quran. Al-hikmah berarti hadis Nabi SAW, penjelasan Nabi SAW. Innallaha kana latifan khabira. Jadi hikmah itu berbicara materi, bukan metode penyampaian materi. Karena kalau bijaksana dan seterusnya itu disampaikan dalam pesan yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan sebab rahmat Allah kau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada beliau untuk berdakwah dengan bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Jangan buru-buru dalam mendakwahi mereka. Artinya jangan cepat berdoa agar mereka dibinasakan. Sehingga al-hikmah di sini kami terjemahkan dengan materi dakwah, bukan metode dakwah. Karena untuk penjelasan metode ada di tempat yang lain. Dan hikmah di beberapa ayat yang tadi kita baca itu digandengkan dengan Alkitab. Allah menurunkan Alkitab dan hikmah. Wallahu a'lam. Penjawab? Iya, silakan. Ini jenengan masih betah nggak? Masih. Tadi singkat saja Ustaz, tadi ada istilah mau itu hasanah,
belakangan banyak muncul istilah bid'ah hasanah. Ini penjelasannya seperti apa Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau pertemuan berikutnya? Boleh. Boleh. Jadi judul pertemuan berikutnya membedah bid'ah hasanah. Di ANB channel itu ada kajian judulnya membahas bid'ah secara halus. Jadi saya cuma menyampaikan bahwa Nabi SAW itu berkali-kali mengatakan kullu bid'atin dolalah. Nah, ada sebagian orang yang ketika mendengar ini tuh rasanya agak sensitif, alergi. Masa kullu bid'atin dolalah? Napa jenengan wantun protes kalau yang berkhutbah itu Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, enggak semua dolalah, ada yang hasanah ya Rasulullah. Kira-kira interupsi kayak gitu berani enggak? Padahal itu disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya pertama begini ya. Jadi kalau mendengar kalimat seperti itu kan kalimat. Kalimat itu disampaikan dalam pengantar khutbah. Artinya sering. Nah, kita nggak boleh, yang pertama nggak boleh terus emosi atau nggak terima. Nggak boleh, terima dulu. Tapi saya kok rasanya masih berat, harus dipaksa bisa menerima. Karena itu sabda Rasulullah SAW. Penghormatan kita kepada sabda Nabi SAW adalah menerima kalimat yang datang dari beliau. Itu dulu. Ya. Kalau kita sudah bisa menerima, nah baru tahapan lanjutannya adalah bagaimana kalau ada kasus ini. Kita kalau sudah bicara kasus butuh beberapa pendekatan yang lain. Begitu ya. Sehingga sama halnya misalnya orang diwajibkan untuk ini, diwajibkan untuk ini, rasanya berat. Nanti dulu, terima dulu. Misalnya, ibu-ibu saya sampaikan. Ibu-ibu dianjurkan bagi istri untuk menerima suaminya poligami. Itu berat enggak? Ora terima Pak Ustaz? Ora terima pokoknya. Pokoknya ora terima. Misalnya jenengan mendengar poligami itu halal, itu berat enggak? Ayo ngrungokno wae berat apa ning nglakoni. Diterima dulu loh, ini ayat Al-Quran kan. Sudah, jenengan terima dulu. Siap, insya Allah saya tidak keberatan untuk mendengar itu. Tapi kalau suami saya yang melakukannya saya nggak sanggup Pak Ustaz. Nah itu beda kasus kan itu. Itu beda kasus, paham ya? Jadi menerima dalil itu bukti iman. Nah insya Allah nanti kita akan coba bahas berkaitan dengan masalah bid'ah hasanah. Sambungan dari hadis Irbad bin Sariyah. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.